Malam itu, Andra mengayuh motornya melewati jalan kampung yang sunyi. Lampu jalan sudah padam sejak sore karena gardu listrik rusak. Satu-satunya cahaya hanyalah dari lampu motor yang bergetar lemah, seolah takut menerangi kegelapan hutan di depan sana. Ia baru pulang dari mengantar pesanan jahit ibunya ke rumah pelanggan di desa sebelah. Normalnya, ia bisa lewat jalan besar di depan pasar, tapi malam ini ada perbaikan jalan yang membuatnya harus mengambil rute memutar, melewati hutan kecil di belakang sungai, tempat yang sejak dulu dianggap keramat oleh warga. Di sepanjang jalan tanah itu, pepohonan besar berjajar seperti gerbang gelap yang saling berbisik diterpa angin. Ujung-ujung ranting menatapnya seperti tangan kurus yang siap menyambar. Andra mencoba menenangkan diri. Bentar lagi sampai, bentar lagi, gumamnya, menatap ke depan. Namun ketika motornya mendekati jembatan kayu kecil di atas sungai, suara gemerisik keras terdengar dari balik rimbunan bambu. Bukan suara angin, bukan suara binatang kecil. Suara itu berat, seperti ada sesuatu yang sedang berjalan perlahan mengikuti langkah motornya. Andra memperlambat laju motor. Gemerisik itu ikut melambat. Ia mempercepat motor. Gemerisik itu ikut cepat. Hatinya mulai tak tenang. Begitu melewati jembatan kayu, ia mencium bau aneh, bau yang tidak dikenalnya. Bukan bau bangkai, bukan bau tanah basah. Bau itu hangat, musky, seperti bulu hewan besar yang basah oleh keringat. Andra mulai panik. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia melihat ke spion, ada sesuatu yang berdiri di tengah jalan. Tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya seperti manusia tapi 3 kali lebih besar. Siluetnya berbulu, bahunya lebar, dan bagian kepalanya terlalu besar untuk ukuran makhluk apapun yang pernah ia lihat. Matanya merah menyala, bukan memantulkan cahaya, tapi mengeluarkan cahaya itu. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan seolah menunggu. Andra membelalakkan mata, nafasnya tercekat, tangannya gemetar memegang gas. Bukan orang, bisiknya lirih. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara rendah, bergemuruh, seperti suara dada besar yang bergetar. Suara itu memenuhi hutan, membuat daun bambu bergoyang seolah ketakutan. Andra langsung memutar gas. Motornya melaju kencang, tapi suara langkah berat di belakang ikut mengejar. Duk, 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 semakin lama semakin cepat, seperti ada sesuatu yang berlari di 4 kaki dan 2 kaki sekaligus. Andra ingin menjerit, tapi suara itu seketika berhenti. Ia menoleh sekilas. Kosong, mungkin cuma bayang. Sesuatu memukul pohon di sampingnya hingga patah, menumbangkan batang besar ke tanah. Andra sontak berbelok tajam, hampir jatuh. Dari balik kegelapan pepohonan, sesuatu tampak bergerak naik turun, seperti dada makhluk besar yang sedang bernafas keras. Makhluk itu belum menunjukkan wujudnya sepenuhnya. Belum, tapi Andra tahu satu hal. Malam ini, ia tidak sendirian. Dan makhluk yang mengikutinya bukanlah manusia. Ia mengayuh gas sekuat tenaga, berharap bisa keluar dari hutan secepat mungkin. Namun dari kejauhan, terdengar suara parau. Pelan, Nina Bobo, melengking, seperti suara seseorang meniru manusia. Nama itu disebut dengan suara yang bukan suara manusia. Andra hampir jatuh dari motornya. Dan malam baru dimulai. Andra terus memacu motornya melewati jalan tanah yang semakin sempit. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Setiap detik terasa seperti langkah menuju akhir hidupnya. Hutan di kiri kanan tampak seperti dinding hitam, seakan menutup jalan pelan-pelan. Suara itu masih terngiang di kepalanya. Seperti suara manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia.
Nada suaranya mirip orang yang sedang menirukan cara bicara manusia, tetapi lidahnya terlalu tebal dan tenggorokannya terlalu dalam. Andra menelan ludah, matanya terus menyapu gelap. Bukan mungkin dia tahu namaku, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Pasti cuma pikiran sendiri, tapi ia tahu itu dusta. Suaranya terlalu jelas, terlalu dekat, terlalu mirip panggilan. Andra memperlambat laju motor ketika jalan mulai menurun. Tanah menjadi lebih lembek, licin oleh embun malam. Di depannya, jalan membelah dua arah, satu menurun menuju jurang kecil yang di bawahnya terdapat sungai dangkal, satunya lagi berbelok sedikit ke kanan menuju pohon-pohon besar berusia puluhan tahun. Ia memilih belokan ke kanan, namun baru beberapa meter berjalan, motornya tiba-tiba mati. "Jangan sekarang," Andra menggerutu panik sambil memencet starter berkali-kali. Tidak menyala, masih tidak menyala. Andra memukul stangnya frustasi, dan saat itu ia mencium bau itu lagi. Bau bulu basah, hangat, dan sangat menyengat. Bau makhluk itu. Andra mengangkat wajahnya perlahan. Hutan tiba-tiba sangat sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, bahkan suara air sungai pun seperti lenyap. Ia meraih ponselnya, menyalakan senter, cahayanya lemah, baterai sisa 5%. Senter diarahkan ke kiri, tidak ada apa-apa, ke kanan, kosong, ke belakang, jalan gelap, dan ketika ia mengangkat senter ke atas, cahaya itu mengenai wajah besar berbulu yang sedang menunduk dari atas pohon. Wajah itu sangat dekat, terlalu dekat, mata merah menyala seperti bara api. Bulu hitam lebat menutupi seluruh wajah kecuali bagian hidung dan bibir. Bibir makhluk itu tebal dan gelap, membentuk senyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu banyak dan tidak rapi, seperti campuran gigi manusia dan hewan. Makhluk itu menatap lurus ke arah Andra. Andra membeku, senter di tangannya bergetar keras. Bahu makhluk itu bergerak naik turun, mengeluarkan suara berat dari dada besarnya. Napasnya jatuh tepat di atas kepala Andra, hangat, busuk, dan membuat rambutnya berdiri. Makhluk itu perlahan menurunkan satu tangan besar berbulu, jari-jarinya panjang dan kasar, kukunya hitam dan melengkung seperti cakar. Tangan itu menyentuh batang pohon, menopang tubuhnya, lalu menurunkan wajahnya lebih dekat. Jarak mereka kini hanya satu lengan. Makhluk itu membuka mulutnya sedikit, dan suara itu keluar lagi. Lebih jelas, lebih meniru, lebih mengerikan. Andra mundur selangkah. Batu kecil di belakang kakinya terguling, membuatnya kehilangan keseimbangan. Makhluk itu menggeram, napasnya berubah kasar. Kini tak ada lagi keraguan. Makhluk ini memang memanggil namanya. Andra jatuh terduduk ke tanah. Ponselnya terlempar beberapa meter, cahaya senternya memantul-mantul. Makhluk itu bergerak turun dari pohon. Tubuhnya besar, berbulu lebat, lengan panjang sampai ke lutut, dan langkahnya membuat tanah bergetar. Andra merangkak mundur. Makhluk itu semakin dekat, senyum besarnya semakin lebar, matanya semakin merah, dan tubuhnya mulai membungkuk seperti hendak meraih. Andra memejamkan mata, tapi sebelum makhluk itu menyentuhnya, suara aneh berkumandang dari arah lain, seperti bunyi bambu dipukul keras. Makhluk itu berhenti, matanya bergerak mencari sumber suara. Geramannya merendah, berubah waspada. Kesempatan itu hanya sedetik. Andra bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah yang tidak ia kenal. Dan hutan kembali bergetar. Makhluk itu mengejarnya. Andra berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting untuk menjauh dari suara langkah berat yang terus memburu dari belakang. Nafasnya terengah-engah, dadanya sakit, tapi ia tidak berani berhenti.
Setiap kali ia berpikir sudah cukup jauh, langkah itu terdengar lagi, makin lama makin dekat, seolah makhluk itu selalu tahu kemana Andra pergi. Hutan semakin rapat, semak-semak tebal mencakar lengannya, cabang pohon menamparkan wajahnya, tanah makin menurun dan licin. Andra terpeleset, tubuhnya jatuh terguling menuruni lereng tanah curam. Ia berhenti ketika tubuhnya menabrak akar pohon besar. Seluruh tubuhnya sakit dan lututnya berdarah. Namun ia tidak sempat mengeluh, karena di hadapannya, tanah itu cukup luas, seperti kawah kecil. Tapi bukan kawah biasa, di tengahnya terdapat sebuah lubang besar, gelap, dengan bau busuk menyengat yang lebih mengerikan daripada apapun yang ia cium malam itu. Bau daging basi, bau bulu basah, bau keringat makhluk liar. Andra mundur perlahan, tubuh gemetar hebat. "Jangan bilang ini," sarannya, bisiknya. Namun sebelum ia sempat bangkit, dari dalam lubang itu terdengar suara berat, bergetar, seperti suara dada besar hewan yang sedang tidur. Andra membeku, jantungnya seolah berhenti. Itu suara napas, suara makhluk lain, atau mungkin makhluk yang sama, tetapi sedang beristirahat di sarangnya. Andra memandang ke atas tebing kecil tempat ia jatuh tadi. Tingginya sekitar 3 meter, sulit untuk memanjatnya dalam keadaan panik. Sementara itu, langkah berat di atas sana semakin mendekat. Makhluk yang mengejarnya sedang menyusuri tepian lereng. Ada dua pilihan, tetap diam dan berharap makhluk itu tidak turun, atau berlari menjauh dari lubang, meski tidak tahu kemana. Namun sebelum Andra memilih, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Dari dalam lubang, terdengar suara lain, suara yang bukan napas, bukan geraman, dan bukan suara manusia sepenuhnya. Suara itu lirih, seperti panggilan dari tenggorokan besar yang agak rusak. Andra menahan jeritan, air matanya memanas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suaranya pecah, suaranya sama seperti yang memanggil dari pohon. Tetapi yang ini, lebih berat, lebih dalam, lebih tua. Seolah ada dua genderuwo yang mengetahui namanya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih tegas, lebih menuntut. Andra merangkak menjauh, napasnya kacau. Di atas tebing, ranting patah, daun berguguran. Makhluk pertama sudah sampai di tepian lereng. Andra menengok ke atas. Di sana tampak siluet besar makhluk itu berdiri mengawasinya. Tubuhnya setengah berjongkok, bahunya menjulang besar. Mata merahnya menatap Andra dari ketinggian. Dan dari dalam lubang, dua mata merah lain perlahan muncul di kegelapan bawah tanah. Kini Andra tahu, yang mengejarnya bukan satu, ada dua, atau lebih. Makhluk di atas tebing menggeram, lalu mengeluarkan suara memanggil. Seperti memberi isyarat kepada makhluk di dalam lubang. Balasan dari lubang terdengar lebih dalam. Andra sadar satu hal, ini komunikasi antar makhluk. Ia sedang diburu, bukan oleh makhluk liar, melainkan makhluk yang saling bekerja. Ia segera bangkit dan berlari ke arah satu-satunya tempat yang tidak ada makhluk itu. Kegelapan hutan yang lebih dalam. Di belakangnya, suara makhluk dari lubang mulai bergerak naik, dan makhluk di atas tebing mulai menuruni lereng. Keduanya mengarah tepat ke Andra. Malam baru masuk jam ketiga, dan hutan ini penuh dengan hal yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Hujan turun makin deras, menamparkan atap rumah Bayu seperti ribuan jari yang tak sabar. Lampu ruang tengah meredup, kemudian menyala lagi seperti berkedip ketakutan. Bayu duduk di lantai, mencoba mengatur napas. Namun jantungnya memukul-mukul dadanya seperti hendak memecah keluar. Suara gedebuk dari loteng kembali terdengar.
Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini lebih berat, lebih lambat, seperti sesuatu yang sengaja menyeret dirinya mendekati celah plafon. "Bayu!" Suara itu bukan sekadar panggilan. Itu desahan basah, serak, dan nyaris menyentuh telinganya meski sumbernya dari atas. Bayu spontan menoleh, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Hanya dinding yang lembab dan retak. Retakan di dinding itu perlahan melebar. Suara seperti kulit disobek terdengar samar. Bayu merangkak menjauh, matanya tak berkedip. Dari dalam retakan, muncul mata. Bulat, besar, merah, menatapnya tanpa berkedip, seperti mata hewan yang terbiasa melihat dalam gelap. Lalu menyusul lagi satu, lalu satu lagi, sampai ada 4 mata yang saling bertumpuk dalam posisi tidak alami, semua menatap Bayu bersamaan. Bayu tercekat, tenggorokannya mengering. "Kau membangunkannya," bisik suara yang tidak berasal dari satu arah, melainkan dari setiap sudut ruangan. Napas Bayu berat, tubuhnya gemetar, lalu, dari retakan yang makin menganga, keluar tangan berbulu tebal. Jari-jari panjang dengan kuku hitam runcing mencakar permukaan dinding, membuat serpihan semen berjatuhan seperti hujan kecil. Tangan itu bergerak turun perlahan. Satu langkah, lalu tubuh besar hitam pekat mulai menjulur keluar. Bukan masuk ke rumah, melainkan tumbuh dari dalam dinding, seolah dinding itu hanyalah kulit tipis yang mudah disobek makhluk itu. Bahu besar itu muncul, disusul dada yang lebar, berbulu kusut. Nafas makhluk itu terasa sampai ke wajah Bayu, panas, busuk, dan berat. Aroma tanah lembab, bangkai, dan keringat hewan liar bercampur menjadi satu. Bayu ingin berlari, tapi lututnya terkunci. Makhluk itu kini hampir keluar sepenuhnya. Suaranya menggeram pelan, seperti menyambut permainan baru. Mata-matanya yang banyak bergerak tidak selaras, sebagian menatap lantai, sebagian menatap langit-langit, sementara 2 yang terbesar fokus kepada Bayu. "Aku lapar," gumamnya. Bayu memaksa kakinya bergerak mundur, tapi makhluk itu mendadak berhenti. Ia menunduk, mengendus. "Darahmu mirip dia." Bayu membeku. Asteris siapa dia? Ibunya, ayahnya, atau seseorang yang dulu pernah berurusan dengan makhluk ini? Asteris. Genderuwo itu tersenyum, senyum lebar, terlalu lebar, hingga bibirnya robek dan menurun sampai dekat leher. Hujan di luar berhenti mendadak, dan seluruh rumah terasa semakin sempit, seolah dindingnya bergerak mendekat perlahan, menyelubungi Bayu bersama makhluk itu. Bayu terjatuh ke belakang, punggungnya menghantam lantai kayu yang dingin dan licin. Genderuwo itu kini sudah sepenuhnya keluar dari dinding, seakan rumah itu memang menjadi sarangnya sejak lama. Tubuhnya membungkuk, tetapi bahkan dalam posisi itu, kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Nafas makhluk itu terdengar berat, huf. Setiap hembusan angin panasnya memadamkan lilin-lilin kecil yang sebelumnya menyala tanpa Bayu sadari. Ruangan menjadi gelap. Namun mata-mata makhluk itu tetap menyala merah dalam gelap seperti bara api di lubang tambang. Bayu merangkak perlahan, ingin menuju pintu dapur. Cahaya kecil dari luar menyelinap masuk melalui jendela yang bolong. Tapi sebelum ia bisa bangkit, genderuwo itu menggerakkan tangannya. Bukan menangkap, hanya menyentuh lantai, dan lantai itu bergetar. Kayu-kayunya mengeluarkan bunyi krak, seolah ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Bayu membeku, lalu menatap ke arah lantai di bawah tubuhnya. Ada bayangan tangan muncul dari sela-sela papan lantai. Tangan manusia, pucat, kotor, bergetar seperti mencoba keluar. Satu tangan, lalu tangan lainnya, lalu muncul wajah. Wajah seseorang, wanita tua,
yang matanya kosong dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi tidak mengeluarkan suara. Bayu langsung bangkit dan terpental ke belakang. Wajah itu makin naik dari lantai, seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Genderuwo di belakangnya tertawa rendah, lambat, seperti suara batu-batu besar yang bergesekan. "Rumah ini menelan mereka," katanya sambil menunjuk ke arah lantai. "Sekarang, rumah ini menginginkanmu juga." Bayu ingin melarikan diri lewat pintu dapur. Ia berlari, menabrak kursi, menyenggol meja, dan berhasil mencapai gagang pintu. Tangan berkeringatnya memutar kenop itu keras-keras. Dan pintunya terbuka. Bayu hampir menangis lega. Namun saat ia melangkah, udara di luar terasa berbeda. Ada bau tanah basah yang terlalu kuat, dan suara jangkrik yang terdengar pincang, seperti rekaman rusak yang diputar berulang. Ia mencuri pandang ke pekarangan. Tanah di halaman belakang terlihat gembur, seperti baru saja digali. Dan di atasnya, berdiri sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Seorang laki-laki kerempeng, dengan kepala tergantung ke samping seolah patah, berdiri sambil menatap Bayu tanpa mata, hanya rongga hitam yang basah. Bayu menutup mulutnya, menahan teriakan. Laki-laki itu melangkah maju, kakinya tidak menyentuh tanah, seolah ditarik oleh tali gaib dari dalam bumi. Lalu dari balik tubuhnya, tanah mulai pecah dan tangan-tangan lain bermunculan. Puluhan, semua tangan itu terjulur ke arah Bayu, berusaha meraih tubuhnya sambil bergerak seperti cacing kelaparan. Bayu memundurkan langkahnya panik, tapi ketika ia menoleh, genderuwo itu kini sudah berada tepat di belakangnya. Tubuh besar itu hampir memenuhi seluruh dapur, membuat udara menjadi sesak. "Tak ada pintu untukmu, rumah ini memilihmu." Genderuwo itu mendekatkan wajahnya ke Bayu. Nafasnya bau bangkai, dan matanya yang banyak bergerak ke segala arah. "Karena kau mirip orang yang dulu menipu aku." Di luar, suara tangan-tangan dari tanah semakin keras, mencakar-cakar pintu. Di dalam, tubuh raksasa berbulu itu menutup semua jalan keluar. Dan Bayu tahu, Bayu memaksa tubuhnya mundur hingga punggungnya menempel pada dinding dapur yang lembab. Genderuwo itu kini berdiri tegak, posturnya hampir menutupi pintu keluar. Cahaya rembulan yang menyelinap dari lubang atap membuat bulu-bulu hitam tebalnya tampak seperti bergerak sendiri. Di luar, tangan-tangan dari tanah terus menghantam pintu, mencakar, meraba, memukul, seolah puluhan makhluk lapar ingin memaksa masuk. Tapi genderuwo itu mengangkat satu tangannya, dan semua suara berhenti. Pintu berhenti berguncang, tanah kembali sunyi, semuanya diam, seperti dunia dipaksa berhenti bernapas. Bayu menggigil, makhluk sebesar itu hanya butuh satu gerakan untuk memerintah puluhan entitas sekaligus. Betapa lamanya ia berkuasa di rumah terkutuk ini. Genderuwo itu menunduk perlahan, memandang Bayu. "Kau ingin tahu apa yang telah kulakukan pada mereka?" Bayu menggeleng cepat, ketakutan. Tapi genderuwo tersenyum lebar, senyum yang memperlihatkan gigi-gigi besar dan tajam yang seperti baru saja mengunyah tulang. "Aku tunjukkan saja." Makhluk itu menepuk lantai dengan tangannya, keras sekali. Dan seketika lantai dapur bergetar. Getaran itu menyebar seperti gelombang air. Kayu-kayunya berubah tekstur, menjadi lembek seperti daging basah. Bayu memandang ngeri ketika lantai di depannya mulai membentuk bayangan hitam yang memanjang, lalu berubah menjadi sesuatu seperti layar. Di layar itu muncul gambar. Bukan gambar, kenangan. Bayu melihat seorang lelaki muda, usia sekitar 20 tahunan, berjalan ke dalam rumah itu sambil membawa karung. Ia tampak gugup dan berulang kali menoleh ke belakang.
Genderuwo di samping Bayu mendengus puas. Itu, manusia terakhir yang masuk sebelum kau. Bayu memaku tatapannya pada kenangan itu. Lelaki di dalam layar membuka karungnya. Di dalamnya ada, Bayu tersentak, patung kecil berbentuk genderuwo. Kasarnya seperti terbuat dari tanah kuburan. Patung itu memiliki lidah merah panjang yang menyembur keluar. Lelaki itu meletakkannya di lantai dengan getaran tangan. Maaf, aku hanya menuruti perintah dukun desa itu. Katanya ini akan memberikan kekayaan. Justru aku tidak ingin menginginkan apapun. Tapi sebelum lelaki itu bisa selesai bergumam, patung itu bergerak, lalu memanjang, lalu membesar, sampai akhirnya menjadi genderuwo yang sama yang berdiri di samping Bayu sekarang. Bayu mundur ketakutan, melupakan bahwa makhluk asli itu berada hanya sejengkal di sebelahnya. Di layar itu terlihat lelaki tersebut berteriak, mencoba berlari. Tapi lantai membuka seperti mulut besar dan menelan kakinya. Genderuwo dalam kenangan itu meraih wajah lelaki tersebut. Mengikatku adalah kesalahanmu. Tangan makhluk itu menutup wajah lelaki itu, dan dalam hitungan detik, tubuh lelaki itu melengkung, seperti tulang belulannya diputar paksa dari dalam. Jeritannya menggema, lalu layar itu menutup. Lantai kembali menjadi kayu kering, seolah tidak pernah berubah apa-apa. Bayu mengembuskan napas dengan dada naik turun cepat. Ketakutan menempel pada tulang rusuknya. Genderuwo itu mendekat, kini jaraknya hanya 10 cm dari wajah Bayu. Suaranya rendah, seakan langsung keluar dari tanah. Dan kau punya hubungan dengan lelaki itu. Bayu membelalakkan mata. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak kenal dia. Genderuwo itu menatapnya lama, matanya menyala seperti bara. Kau punya bau yang sama. Bayu terdiam, jantungnya berhenti sesaat. Makhluk itu menyeringai lagi. Bau ketakutan dari keluarga yang pernah mengikatku. Bayu merasakan darahnya membeku. Keluargaku. Genderuwo itu mengangguk pelan, dan aku sudah menunggu kalian kembali. Suara napas dari bawah lantai mulai terdengar lagi, berkumpul, bergerak, dan berbisik. Rumah itu seperti sedang hidup, atau sedang lapar. Bayu terpaku di tempat. Kata-kata genderuwo itu menggema berulang-ulang di kepalanya. Aku sudah menunggu keluargamu kembali. Rumah itu semakin lembab, semakin pengap, seperti ada ratusan roh yang menahan napas bersamaan. Bayu mundur satu langkah, dan lantai di bawahnya mengeluarkan suara kriik, lebih nyaring, lebih hidup. Genderuwo itu tidak menyerang, justru ia duduk perlahan, membuat lantai bergetar hebat. Seolah ia hendak bercerita. Lelaki yang kau lihat tadi, bernama Raga. Bayu membeku. Nama itu, ia pernah mendengarnya. Raga adalah kakak sepupu dari pihak ayah, yang menghilang 5 tahun lalu. Keluarga menyebut ia kabur dari rumah karena masalah utang. Ternyata, bukan. Bayu memegang kepalanya, pusing, takut, marah bercampur menjadi satu. Apa hubungannya keluargaku denganmu? Genderuwo itu menyeringai lebar, suara tawa rendahnya seperti tulang digerus batu. Keluargamu menuntut rezeki cepat dari dunia gelap. Ayahmu, pamanmu, kakekmu, semuanya pernah datang ke sini. Bayu tersentak. Bohong. Ayahku orang baik, dia tidak. Makhluk itu memotongnya kasar. Manusia baik tidak memaksaku tinggal di tubuh mereka. Bayu mengerutkan kening. Tubuh mereka. Genderuwo itu mencondongkan diri, suaranya menggelegar namun terkendali. Keluargamu, generasi leluhurmu, memakai aku untuk menakut-nakuti musuh mereka. Mengutuk tanah agar orang lain menjauh. Mengancam lawan-lawan mereka. Bayu menegang, mulutnya terbuka tanpa suara. Aku menempel,
ikut pada laki-laki tertentu. Dan leluhurmu meminjam kekuatanku untuk membangun nama. Rumah itu bergerak pelan, seperti mengangguk setuju. Bayu memejamkan mata rapat-rapat. Tidak, ayah tidak mungkin, kakek tidak mungkin. Tapi genderuwo itu melanjutkan tanpa ragu. Pada akhirnya, salah satu dari mereka mengikatku di rumah ini. Bayu menatap makhluk itu. Untuk apa diikat? Agar kekayaan, keselamatan, keturunan, semua tetap dilindungi. Tapi mereka lupa, kalau makhluk yang diikat akan menagih. Genderuwo mengangkat tangannya, memperlihatkan bekas tali mistis yang membakar lengan bulunya. Luka itu seperti sudah berabad-abad. Mereka mengikatku, lalu mereka mati. Dan hutang itu jatuh pada kalian yang tersisa. Tepat setelah kalimat itu, angin dingin menembus celah-celah dinding rumah. Semua pintu yang sebelumnya tertutup mengayun terbuka satu persatu. Seperti ada lusinan roh masuk ke ruangan. Dan mereka memang masuk. Bayu melihat bayangan-bayangan gelap mengalir dari setiap pintu dan jendela, melayang rendah di lantai seperti kabut hitam pekat. Bayangan itu berputar-putar mengitari tubuh genderuwo. Makhluk itu memejamkan mata, menikmati kehadiran mereka. Itu roh-roh yang keluargamu korbankan. Bayu merinding sampai ke tulang belakang. Keluargaku mengorbankan orang. Genderuwo membuka mata, dan matanya kini bukan merah, melainkan hitam sepenuhnya. Tidak hanya orang luar, tapi juga keluarga mereka sendiri. Bayu memegang dadanya, hampir muntah. Angin tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menekan telinga. Lalu, dari belakang Bayu, terdengar suara langkah kecil. Pelan, ringan, seperti langkah kaki anak-anak. Bayu menoleh perlahan, dan melihat seorang anak kecil, berwajah pucat, berdiri di sudut dapur. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong, dan di lehernya ada bekas jeratan tali. Anak itu menunjuk Bayu, lalu berbisik dengan suara yang patah-patah. Kau mirip ayahku. Bayu terhuyung mundur, napasnya memburu. Kau, siapa? Anak itu tersenyum sedih. Korban ikatan keluargamu. Bayu memejamkan mata keras-keras. Ini bukan rumah angker. Ini bukan hantu acak. Ini bukan kutukan desa, ini adalah dosa masa lalu keluarganya. Dan genderuwo itu, yang kini bangkit berdiri dengan postur mengerikan, menatap Bayu seolah menilai daging segar. Sekarang giliranmu membayar hutang itu. Bayu tersentak, berlari ke arah pintu depan. Namun sebelum ia mencapai gagang pintu, pintu itu melebur menjadi dinding. Bayu berteriak. Rumah itu menutup dirinya, dan di baliknya, genderuwo itu mulai melangkah. Bayu berdiri kaku menatap dinding yang barusan masih berupa pintu. Kayu itu kini halus, tanpa gagang, tanpa sambungan, seolah pintu itu tidak pernah ada. Tidak ada jalan keluar, rumah itu benar-benar hidup. Bayu menggedor-gedor dinding itu keras-keras. Buka, buka. Lepaskan aku. Namun yang menjawab hanyalah gema tawa pelan dari sudut ruangan, tawa yang bukan milik genderuwo. Bayu menelan ludah, perlahan mundur. Genderuwo itu kini kembali berdiri tegak, membentang besar seperti pohon beringin gelap yang tumbuh dari lantai rumah. Tak ada keluar bagi pewaris hutang. Suara makhluk itu menggema, seakan berasal dari dalam tanah, bukan dari tenggorokannya. Bayu memutuskan berlari menuju koridor tengah rumah, berharap ada jendela atau celah lain. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas, tapi ketakutan membuatnya tetap bergerak. Namun ketika ia sampai di ujung koridor, rumah itu berubah. Lorong yang seharusnya buntu kini memanjang, terus seperti tidak berakhir. Lampu gantung rusak yang sebelumnya hanya satu kini menjadi banyak,
bergelayut sepanjang lorong seperti lampu neraka. Dan setiap lampu itu berayun pelan, meski tidak ada angin. Ada langkah kaki mengikuti Bayu dari belakang. Bayu tidak menoleh, ia tak berani, ia hanya terus berlari. Namun lorong itu seakan mengejeknya, semakin ia berlari, semakin panjang lorong itu dibuat. Lampu-lampu gantung semakin redup, hingga semuanya padam satu persatu. Langkah itu kini lebih dekat, hanya 5 langkah di belakangnya. Lalu, 4, 3, Bayu akhirnya memaksa diri menoleh. Dan ia menjerit. Di belakangnya berjalan wanita tanpa wajah, kulitnya kusut seperti kain basah. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan datar yang retak-retak. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai, bergerak seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menyisirnya. Tangannya kurus, patah di 3 tempat, ia mencondongkan tubuh ke depan, mendekati Bayu. Tiba-tiba, dari retakan wajahnya, muncul suara gemeretak. "Kembalikan nyawa kami." Bayu mundur beberapa langkah, namun wanita itu mendekat lagi. Lorong di belakangnya kembali berubah. Kini bukan lantai kayu, tapi tanah basah. Kemudian tanah itu sedikit demi sedikit terangkat, membentuk gundukan, seperti makam. Bayu menelan ludah, terhuyung. Di atas salah satu gundukan, muncul tangan kecil, yang mencoba keluar dari tanah. Suara anak kecil terdengar lagi, lirih. "Ayahku menjerit saat mati." Di gundukan lain, terdengar suara seorang perempuan dewasa. "Ibu kami dikubur hidup-hidup." Bayu menutup telinganya, berteriak, "Berhenti. Aku tidak tahu apa yang dilakukan keluargaku. Aku tidak tahu, aku bukan mereka." Tapi suara-suara itu semakin keras, semakin jelas, semakin dekat. Genderuwo tiba-tiba muncul di ujung lorong, tubuhnya membesar hingga memenuhi seluruh lebar jalan. "Kau bukan mereka," katanya sambil menunduk. "Tapi darahmu sama." Bayu menggigil. Lorong itu kini berubah menjadi ruang besar, ruang tamu rumah itu, kembali seperti semula. Semua ilusi menghilang, tapi hantu-hantu itu tidak hilang. Mereka kini berdiri mengelilingi Bayu, wanita tanpa wajah, anak kecil berjerat, lelaki bermata hitam, dan puluhan bayangan hitam yang hanya tampak sebagai siluet manusia. Semua merapat, mendekat, memunci Bayu di tengah. Genderuwo itu melangkah masuk ke tengah lingkaran itu. Ia mengambil napas panjang, dan menghembuskannya ke Bayu. Bukannya angin, yang keluar adalah suara-suara jeritan manusia, ribuan, bercampur menjadi satu, membuat telinga Bayu seperti robek. Bayu memegangi kepalanya. "Kenapa aku? Apa maumu?" Genderuwo menatapnya, matanya menyala merah menyelimuti ruangan. "Aku ingin satu hal." Bayu menggigil. "Apa?" Makhluk itu tersenyum. "Penebusan." Bayu menelan ludah. "Dengan apa?" Genderuwo mendekat, sangat dekat, hingga hidungnya hampir menyentuh wajah Bayu. Suara makhluk itu menjadi sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Dengan nyawamu." Bayu terhuyung ke belakang. Rumah itu bergetar, lampu-lampu pecah, angin dingin menyerbu, dan genderuwo itu melompat ke arah Bayu. Genderuwo itu meloncat dengan kecepatan yang mustahil untuk makhluk seberat itu. Bayu hanya punya sepersekian detik untuk menjatuhkan diri ke lantai. Cengkeraman besar berbulu itu menghantam dinding di belakangnya hingga kayu-kayunya pecah seperti kertas. Bayu merangkak cepat ke bawah meja makan, mencari perlindungan meski ia tahu tidak ada tempat aman di rumah itu. Genderuwo menarik tangannya dari dalam dinding. Kayu-kayunya menutup kembali seakan rumah itu ikut membantunya. "Bayu." Suara makhluk itu mengalun lembut namun menggetarkan seperti gong raksasa. "Darahmu adalah pintu." Bayu menggigil.
Aku bukan bagian dari ini. Aku tidak tahu apa-apa. Suara jeritan dari roh-roh yang mengelilingi ruangan kembali terdengar. Mereka bergerak lebih dekat, membentuk lingkaran yang mencekik, memaksa Bayu tetap berada di tengah. Anak kecil berjerat itu melangkah mendekati Bayu, menunjuk dadanya. Keluargamu pernah menjanjikan satu nyawa lagi. Wanita tanpa wajah mengeluarkan suara seperti napas terendam air. Nyawa dari keturunan mereka. Bayu menepis udara kosong di depannya, mencoba memaksa roh itu mundur. Itu bukan salahku. Genderuwo menunduk hingga wajah besarnya sejajar dengan Bayu. Salah atau tidak, hutang harus dibayar. Tiba-tiba, lantai rumah itu terbuka di bawah kaki Bayu. Bukan runtuh, melainkan membuka, seperti mulut besar dengan gigi-gigi dari kayu patah. Bayu hampir jatuh ke dalam, tapi ia sempat mencengkeram pinggiran lantai dengan kedua tangan. Di dalam lubang itu, Bayu melihat wajah-wajah membelalak, ratusan, menatap. Dari kegelapan tanah, sebagian wajah itu retak, sebagian berlubang, sebagian masih bergerak-gerak. Tangis, jerit, rengekan, semua suara naik bersamaan dari bawah. Mereka, korban sulit dibayar. Genderuwo berbisik, tangan-tangan dari dalam tanah mulai meraba-raba udara, meraih Bayu. Bayu mencoba menarik dirinya naik, tapi lantai di kedua sisi berubah menjadi licin seperti minyak. Seseorang dari keluargamu mencuri janji, dan lari. Genderuwo menggeram pelan. Jadi kini, kau yang dipilih. Bayu meronta, ayahku bukan penjahat. Keluargaku nggak pernah. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, SRET, rumah itu menjadi gelap. Semua lampu padam. Semua roh berhenti bergerak. Semua suara lenyap. Hanya terdengar detak jantung Bayu. Lalu Genderuwo berbicara lagi, suaranya berubah. Tidak lagi bergemuruh, melainkan seperti suara seorang laki-laki yang sangat tua. Ayahmu berjanji, saat ia sakit parah, bahwa keturunannya akan menjadi tumbal. Bayu berhenti bernapas, tubuhnya lemas. Kau bohong. Genderuwo menggeleng. Aku ada saat ia pasrah, saat tubuhnya menolak hidup. Saat kutukan yang ia buat sendiri kembali padanya. Bayu memejamkan mata. Ia ingat, ayahnya meninggal dengan kondisi aneh, malam-malam penuh mimpi buruk, jeritan histeris, tubuh seperti dikerat dari dalam. Dokter tidak pernah tahu penyebabnya, dan kini semuanya masuk akal. Genderuwo melanjutkan, ia tidak ingin mati sendirian, maka ia mengalihkan takdirnya padamu. Bayu menjerit keras, menendang lantai. Namun tangan dari dalam lubang itu mulai menarik kakinya ke bawah. Tangan-tangan itu hangat, nyata, putus asa. Lepaskan aku. Roh-roh di atas mulai bersorak pelan, suara-suara seperti ritual kuno yang tidak dimengerti manusia. Rumah ini menagih. Bisik anak kecil itu lirih. Sudah waktunya. Genderuwo membentangkan kedua tangan, bulu-bulunya menegak, matanya kini membara hitam. Bayu, bayarlah hutang darah itu. Bayu perlahan ditarik ke dalam lubang. Pinggangnya sudah masuk tanah. Suhu tubuhnya turun drastis. Jeritan dari bawah tanah makin kuat, seperti menyambutnya. Genderuwo mengangkat kepalanya ke atas, mengaum. Hari ini, tumbal terakhir keturunan itu diambil. Namun sebelum makhluk itu menyelesaikan kalimatnya, sesuatu dari luar rumah mengetuk keras sekali. Brak, 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 rumah itu bergetar hebat. Semua roh serentak menoleh ke arah pintu depan yang kini muncul kembali. Genderuwo berhenti, dan Bayu terdiam di tengah ketakutan. Siapa, atau apa, yang mencoba masuk? Angin malam bertiup kencang seperti membawa bisikan-bisikan dari masa lalu.
Bayu dan Paraga berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang mengarah ke dalam hutan. Cahaya bulan terhalang awan, membuat segala sesuatu tampak seperti bayangan yang menunggu bergerak kapan saja. Genderuwo itu tidak sekadar menakut-nakuti, kata Paraga sambil menatap gelap di depan. Ia terikat pada sesuatu, atau seseorang. Bayu menelan ludah. Maksudnya, Pak, dia mengejar saya. Bukan hanya mengejar, jawab Paraga lirih. Ia mengikuti, seolah kau sudah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin terasa hawa lembab pekat yang menempel di kulit. Aroma tanah basah bercampur bau pesing dan amis, tanda makhluk itu sering berkeliaran di sekitar sana. Tiba-tiba, suara gemeretak keras terdengar, seperti kulit kayu yang pecah diremas sesuatu. Bayu spontan mundur selangkah. Dari batang pohon besar di sisi jalan, kulitnya perlahan menggelembung, mencuat keluar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam pohon itu. Pak, itu apa? Paraga mengangkat tangan, memberi isyarat agar Bayu diam. Kulit pohon itu terus merenggang, lalu robek, memperlihatkan celah hitam gelap. Dari balik celah itu, dua bola mata besar, merah menyala, menatap langsung ke arah mereka, tak berkedip, seolah sudah lama menunggu. Begitu mata itu muncul, terdengar suara napas berat dan basah. Bayu merasakan lututnya bergetar hebat. Makhluk itu belum keluar sepenuhnya, tetapi bayangannya saja sudah membuat udara di sekitar menurun beberapa derajat. Genderuwo itu perlahan menyembul. Tubuhnya besar, hitam legam dan berotot, diselimuti bulu kasar yang bergerak seperti rumput ditiup angin. Giginya panjang dan runcing, menggembel oleh air liur pekat. Ia menunduk rendah, menatap Bayu, seolah ingin memastikan bahwa mangsanya benar-benar ada di hadapannya. Lalu, secara tiba-tiba, pohon tempat makhluk itu bersembunyi meledak ke samping, hancur berkeping-keping. Genderuwo meloncat ke tanah, mengguncang bumi di bawah kaki Bayu. Bayu hampir tersungkur. Paraga berteriak, "Jangan lari!" Namun insting Bayu mengambil alih. Satu langkah, dua langkah, dan ketika ia hendak berbalik, suara makhluk itu menggelegar, rendah namun jelas, bukan bahasa manusia, tapi entah bagaimana Bayu bisa merasakan maknanya. "Ikut aku." Bayu membeku, tubuhnya terasa ditarik dari dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Makhluk itu melangkah maju, setiap injakannya seperti palu besar menghantam tanah. Dengan suara parau yang hampir menyerupai manusia, genderuwo itu mengeram, "Kau, hutang, nyawa." Dan pada detik itu, Bayu sadar, makhluk ini tidak berniat menakut-nakuti. Ia datang untuk menagih. Dan malam ini, hutan bukan tempat yang aman bagi siapapun, apalagi bagi seseorang yang dibayangi masa lalu seperti dirinya. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.